Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun saat ini semakin merasakan aroma nuansa bulan suci Ramadan dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 27 Sya'ban. Jadi mari kita mulai menghitung mundur supaya kehadiran Ramadan itu benar-benar kita sambut. Jadi Ramadan itu tidak berada di luar. Ramadan itu berada di dalam diri kita sendiri. Bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang di luar Arab ya, yang tidak mengenal istilah bulan Ramadan, ya tidak akan tahu bahwa itu tuh bulan Ramadan. Dan bagi orang muslim sendiri yang tahu hadirnya bulan Ramadan, setiap orang menyambut bulan Ramadan berbeda-beda. Jadi bulan Ramadan itu menjadi istimewa ya hanya bagi orang yang menjadikannya istimewa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menjadikan bulan Ramadan itu istimewa. Sebagai tanda bulan Ramadan istimewa, maka perlu ada hal-hal yang istimewa yang tidak biasa kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Satu di antaranya yang kami lakukan adalah mencoba mudah-mudahan bisa lebih sering mengadakan pesantren online Al-Hikam sebagai pintu kulhu ini. Jadi setiap ada kesempatan, insya Allah akan saya gunakan kalau memungkinkan untuk meneruskan kajian Al-Hikam pintu kulhu. Hari ini kita memasuki kalam yang ke-13 menuju 14 pada pertemuan yang ke-20 ini. Jadi kalam Al-Hikam yang akan kita bahas itu adalah di kalam akhir dari kalam ke-13 menuju awal kalam ke-14. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, kalam yang ke-13 di bagian akhir, saya hanya akan membaca di bagian akhirnya, dan nanti akan kita lanjutkan dengan bagian awal dari kalam ke-14. Di bagian akhir kalam ke-13 adalah am kaifa yarju ayyafhama daqaiqul asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Min hafawatihi. Dan bagaimana seseorang berharap memahami ayyafhama daqaiqul asrori, kedalaman rahasia-rahasia, wahwa sementara lam yatub dirinya tidak bertobat min hafawatihi dari kekacauan nalarnya. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini ada sesuatu yang menarik yang tidak terduga ya. Jadi bayangan kita kalau membahas berkaitan dengan tasawuf atau sufi,
Jadi jadi kitab Al-Hikam ini dianggap sebagai kitab sufi ya. Dan bayangan kita kalau kita membahas tentang tasawuf atau sufi itu ujung-ujungnya itu ke bahasan yang aneh, ke bahasan yang bahkan ke bahasa-bahasa yang penik, bahasa-bahasa yang bahkan sangat absurd ya, cenderung seperti itu. Tapi ada yang menarik kalau kita lihat di kalam ke-13 ini. Kalam ke-13 ini ada 4 bagian. Ada 4 bagian, tapi bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana kita itu mengelola hati, mengelola emosi. Jadi bagian yang pertama itu berkaitan dengan mengelola emosi. Ini diulang sampai 3 kali. Sepertinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyampaikan pesan hatimu, 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 baru kemudian nalarmu. Di bagian yang akhir kita baru di bagian yang akhir, bagian yang keempat ini berkaitan dengan kepemahaman. Jadi kolbun 3 kali, fahmun 1 kali. Ini tak terduga. Jadi kalau kita kemudian mengharapkan setelah membahas tentang masalah hati, kemudian di ujungnya adalah hal-hal yang tidak terbayangkan, semakin tinggi pembahasan, semakin rumit. Ternyata tidak seperti itu. Ya paling enggak ini Al-Hikam dalam perspektif tipe. Jadi semakin tinggi pembahasan itu justru akan semakin jernih dan semakin sederhana. Hatimu, hatimu, hatimu. Kolbumu, 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 baru masalah pemahamanmu. Ini yang kita kemarin, yang sebelum episode ini berkaitan dengan mengatasi zoluman, yang ini berkaitan dengan mengatasi jahulan. Jadi jangan gelap hati, jangan gelap hati, jangan gelap hati, baru kemudian jangan bodoh. Jadi kalam ke-13 bagian akhir ini berkaitan dengan yang ini. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana seseorang mengharap memahami kedalaman rahasia-rahasia sementara dirinya lam yatub min hafawatihi, sementara dirinya tidak bertaubat dari kekacauan nalarnya. Sahabat ketika kita bisa melihat di sini ada kata-kata yang mengarahkan perhatian kita pada bagaimana kita mengoptimalkan nalar kita. Di sini adalah berkaitan dengan yafhama daqaiqal asrori. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hafawatihi. Jadi ini spontan yang teringat di pikiran saya ketika membaca tulisan ini, mendengar tulisan ini, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori, yafhama daqaiqal asrori, ini ingatan saya langsung ke kitab Sulamul Munawwarah, kitab mantik. Jadi di pembukaan kitab Sulamul Munawwarah, si pengarang yaitu Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani.
Yang namanya mantik bagi pikiran, fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani, itu setara, bisa diumpamakan, bisa dilekatkan pikiran kita seperti nahwu, tata bahasa bagi lidah. Logika bagi pikiran itu seperti tata bahasa bagi ucapan. Wayaksimul afkar an khoyil khoto wa ang daqiqil fahmi yakshiful hito. Wayaksimul afkaro, dan menjaga pikiran, an khoyil khoto, dari keterplesetan, kekeliruan, ang daqiqil fahmi wa an daqiqil fahmi, dan dari dalamnya pemahaman yakshiful hito, maka akan terungkap kekeliruan-kekeliruan. Jadi detail operasional dari ayyafhama daqaiqul asrori ini, satu di antara alatnya adalah logika. Ilmu tentang bagaimana kita tertib nalar. Dan agar kita bisa berlogika dengan benar, tentu dimulai dari berpikir jernih, karena sesungguhnya logika itu ya hanya ungkapan kejernihan nalar kita sendiri. Jadi ketika membaca min hafawatihi, ini yang langsung muncul di pikiran saya, ini berkaitan dengan filsafat. Kalau tadi berkaitan dengan logika, ini berkaitan dengan filsafat, kekacauan filsafat, tahafut al-falasifah, kerancuan, kekacauan filsafat. Ini karya Hujatul Islam Imam Ghazali. Jadi kalam yang keempat, bagian yang keempat dari kalam yang ke-13 ini kalam yang ke-13 ini adalah pentingnya kita tertib nalar. Dan tertib nalar itu tidak mungkin berproses tanpa didahului dengan kejernihan nalar. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana seseorang berharap memahami kedalaman rahasia sementara dirinya tidak bertaubat dari kacauan nalarnya. Dengan terjemahan bebas kita bisa mengatakan bagaimana seorang itu bisa tertib nalar kalau tidak dimulai dengan kejernihan nalar. Sahabat titik bak, dan kita bisa lihat terusannya, yaitu di kalam yang ke-14 bagian awal itu adalah al-kaunu kulluhu zulmatun, dan alam semesta kulluhu seluruhnya adalah zulmatun. Wa innama, dan hanyalah anarohu, dan yang menyinarinya menyebabkan tidak gelap. Innama anarohu zuhurul haqqi, jadi penampakan kebenaran di dalamnya. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu zuhurul haqqi fi. Alam semesta ini seluruhnya zulmatun, gelap, dan tidaklah kemudian bersinar, kemudian hilang kegelapan, kecuali karena adanya sinar dari Allah Subhanahu wa taala, adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini awal dari kalam ke-14. Jadi kita bisa lihat di kalam ke-13 ini berkaitan pentingnya kita logika, kejernihan dan ketertiban nalar. Dan yang kalam ke-14 ini adalah berkaitan dengan kepekaan kita pada dunia sekitar. Berarti ini pentingnya kita itu belajar fisika. Jadi tidak bisa tidak ya, kalau seorang sufi seharusnya itu adalah
suka fisika. Sufi itu suka fisika, bukan suka fiksi, tapi suka fisika. Bagaimana kita membahas alam semesta kalau kita tidak memahami fisika? Jadi kalau kita membahas tasawuf, tapi kemudian pemahaman kita tentang dunia fisika kacau balau, ya yang ada kita akan terjebak pada hal-hal yang semakin melenceng dari kebenaran. Satu contoh, misalkan di Al-Quran itu yang sangat jelas itu kita diarahkan perhatiannya untuk memperhatikan bayangan. Bisa dilihat di surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 45. Alam taro ila rabbika kaifa madadzil walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memanjangkan zil, bayangan. Alam taro ila rabbika kaifa madadzil walau syaa la ja'alahu sakina. Seandainya berkehendak, maka Tuhanmu akan menjadikan bayangan itu tetap. Tsumma ja'alna syamsa alaihi dalila, dan Tuhanmu menjadikan matahari sebagai bukti atas bayangan. Ayat itu menjadi hambar, menjadi dangkal, menjadi kurang berkesan, berbekas di diri kita kalau kita tidak peduli dengan bayangan, tidak peduli dengan tanda matahari yang ada di muka bumi, yaitu bayangan. Ini yang ada di Al-Quran, mengarahkan kita supaya peduli dengan pergerakan bayangan. Sementara berkaitan dengan ruh, itu justru kita disuruh untuk tawakuf, disuruh untuk berhenti, tidak terlalu memikirkan terlalu jauh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu illa qalila. Itu berkaitan dengan ruh. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita justru berpanjang-panjang, berdalam-dalam membahas tentang ruh, tapi kita malah tidak membahas tentang bayangan. Ini yang terjadi kalau kemudian orang yang sufi tapi tidak peduli dengan alam semesta, tumpul mencermati alam semesta. Sufi tapi kemudian membutakan mata, membutakan telinga, sehingga tidak bisa melihat alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak terduga ya. Jadi ini paling nggak ini yang dalam perspektif titik B seperti itu. Jadi semakin kita jernih nalar kita dan semakin kita peka dengan dunia sekitar kita, yaitu adalah cara kita bertasawuf. Kalau bertasawuf, istilahnya tasawuf modern mungkin seperti itu. Jadi ini yang sering terjadi kan ketika orang membahas tasawuf itu pikirannya jadi aneh-aneh, cerita tentang kesaktian ini dan itu. Padahal kalau kita cermati, kita belajar sejarah, kenapa bangsa Belanda itu berani menjajah Indonesia? Ya, tanda kutip, bangsa Belanda menganggap bangsa Indonesia itu bodoh-bodoh. Nah, bagaimana tahu bangsa Indonesia bodoh-bodoh? Ya, adanya muncul cerita tentang kesaktian-kesaktian. Jadi klaim kesaktian-kesaktian itu yang mengundang
penjajahan datang ke Nusantara. Ini perlu diluruskan karena ada kecenderungan orang yang kemudian bertasawuf itu dianggap semakin tidak peduli dengan dunia, tidak peduli dengan permasalahan umat manusia, mengasingkan diri, dan makanya dianggap tasawuf itu sebagai biang kemunduran. Sahabat Titik Mbak, dimanapun Anda berada, kita di sini perlu revolusi mental ya istilahnya. Jadi ini kalau kita lihat di sini di Al-Hikam ini kita tidak perlu takut kemudian orang belajar tasawuf itu kemudian tidak mau belajar matematika. Orang belajar tasawuf tidak mau belajar fisika. Justru kebalikannya. Ini nomor 13 ini benar-benar berkaitan dengan logika matematika. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqil asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana mengharapkan memahami daqaiqil asrari, kedalaman rahasia, sementara tidak bertobat dari kelalaiannya. Bagaimana kita tertib nalar, bagaimana kita berlogika matematika kalau kita tidak jernih nalarnya. Jadi logika atau matematika itu adalah berkaitan bagaimana kita menajamkan dan mengungkapkan kejernihan nalar sendiri. Jadi ini bisa dikatakan ini berkaitan dengan logika matematika. Sementara kalam yang ke-14, al-kaunu kulluhu zulmatun, ini alam semesta, universe, alam semesta, jagat raya. Jagat raya seluruhnya zulmatun, gelap, dark. Ini dark, gelap, ini universe sepenuhnya gelap. Wa innama anarahu, dan hanyalah yang membuatnya bersinar, zuhurul haqqi fih, karena adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita membahas al-kaun, alam semesta, kita tidak memahami fisika. Kita mengabaikan fisika, kita menutup diri dari fisika. Ya ini kalimat ini tidak berbunyi, tidak berbekas. Sahabat Titik Mbak, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.